Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkur. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya, ada yang berhalangan. Nah, sekarang Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong kepada Ananda untuk dirapikan mejanya, kursinya, jika ada sampah, kalau dibawa ke tong sampah, dibuat. Sudah? Sudah, Bu? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang adab menjenguk orang sakit. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah menjenguk orang sakit? Gimana cara menjenguknya tuh? Bawa buah tangan, Bu. Bawa buah tangan, apa lagi? Sesuai jam jenguk, Bu. Jam jenguk kalau di rumah sakit ya. Iya. Betul sekali. Semua yang Ananda beritahu itu merupakan tata cara, salah satu adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Oke, sekarang Ibu ingin Ananda untuk memperhatikan video yang Ibu perlihatkan ini ya. Amati dengan fokus, dengan teliti, dan nanti dicatat gimana cara adab yang dilakukan oleh dua orang. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam Nak. Sini mendekat. Semoga lekas sembuh ya Nek. Biar bisa main lagi sama kita. Amin. Terima kasih cucu Nenek. Untuk cucu-cucu Nenek jaga kesehatan ya. Biar selalu ceria. Baik Nenek. Assalamualaikum. Oke, dari sini apa yang Anda dapat simpulkan? Menjenguknya. Gimana caranya menjenguknya? Pertama, Ucapkan salam. lalu menanyakan kabar. Membawa buah tangan. Membawa buah tangan. Bawa bunga. Ya, betul. Tapi itu kenapa orang yang macam itu tuh, Bu? Orang yang mana, Nak? Tadi kan sama nenek itu aja deh kan. Nah, itu bener lagi. Oh, itu kesalahan videonya ya, Kakak. Jadi mohon dimaklumi. Oke, sekarang ini kita dalam belajar adab menjenguk orang sakit. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu harapkan Ananda dapat mampu menjelaskan adab menjenguk orang sakit, mengidentifikasi bagaimana adab menjenguk orang sakit, lalu menganalisis berbagai perilaku dalam adab menjenguk orang sakit, yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan menjelaskan hikmah menjenguk orang sakit, dan juga mempraktikkan tata caranya di kehidupan sehari-hari. Siap Ananda? Mampu? Bu. Siap, Bu. Mampu? Mampu. Oke, adab itu sendiri adalah tata cara, tata krama, sopan santun, akhlak mulia yang mencerminkan bagaimana kita untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Nah, menjenguk orang sakit itu salah satu perilaku yang diajarkan oleh ajaran Islam, di mana menjenguk orang sakit itu dengan tujuan untuk menyemangati dia, mendorong dia supaya mau sembuh. Oke, di sini bisa Anda lihat kan ada apa saja ada menjenguk orang sakit itu? Dari Bu. Ada 5 ya. Nah, menjenguk orang sakit ini ada dalam hadis riwayat Muslim, di mana salah satu hak sesama Muslim, salah satunya adalah jika ia sakit maka menjenguklah. Berarti kita disuruh menjenguk orang yang sedang dalam keadaan sakit. Tata caranya silakan, siapa yang mau baca? Silakan Ananda lihat. Yang pertama mengucapkan salam dan berdoa. Yang kedua memberikan semangat dan hiburan. Yang ketiga tidak berlama-lama dan menjaga sopan santun serta membantu jika dibutuhkan, Bu. Oke, sekarang siapa yang tahu bagaimana doa kita ke orang yang sakit? Siapa yang bisa
kesehatannya supaya dia selamat dari penyakit yang ya. Selanjutnya, kalau mau menghibur orang sakit itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Bilang kalau sakit itu berdosa, Bu. Nah, betul. Kan jadi semangat dia kalau ternyata sakit dia ini, siapa tahu ini karena aku ada dosa, bisa mengumpulkan dosa tersebut. Lalu tidak berlama-lama. Kenapa kita tidak boleh berlama-lama bersama orang yang sakit? Karena dia butuh istirahat, Bu. Butuh istirahat, lalu kan makan. Satu lagi. Kalau dia menderita penyakit yang menular, Oh ya, kita pulang ya makanya tidak boleh. Nah, lalu menjaga sopan santun. Tadi siapa yang bilang menjaga sopan santun? Kenapa? Kenapa kita harus menjaga sopan santun ketika menjemput orang sakit? Karena tidak mengganggu orang lain. Mengganggu ketenangan. Ya. Apalagi supaya tidak menyinggung Orang orang lain. yang sakit. Coba bayangin Anda lagi sakit terus dibilang sama teman, kan gara-gara kamu minum es, makan es, jadi demam. Kesinggung nggak? Ya. Ya. Faktanya memang banyak kayak gitu, makanya Anda harus memotong hal kayak gitu supaya tidak terulang lagi. Iya, Bu. Berarti mulai dari diri Anda sendiri. Selanjutnya membantu jika dibutuhkan. Kalau seandainya kita lagi bisa membantu orang tersebut yang lagi sakit, maka kita harus membantu. Oke, sekarang dari semua yang tadi kita pelajari, siapa yang tahu hikmah? Apa hikmah yang bisa Anda ambil? Silakan, Anda Cihan. Menumbuhkan sikap empati dan kepedulian kita, Bu. Lalu siapa lagi? Silakan Anda Sila. Mempererat tali persaudaraan, Bu. Betul sekali. Lagi? Siapa lagi? Memberikan semangat kepada orang sakit, Bu. Anda kita? Mendapatkan pahala dari Allah, Bu. Oke, betul sekali. Juga bisa mengingatkan tentang kehidupan. Lalu juga bisa membentuk akhlak mulia. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Tidak bisa kita berdiskusi membahas tentang hikmah, tata cara adab, terus apa itu adab, apa itu menjenguk orang sakit. Nah, sekarang Anda kan sudah paham. Berarti bisa ya kita mulai dengan Ibu memberikan KPD, di mana nanti Anda presentasikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kerjakan yang kegiatan 1, kelompok 2 kegiatan 2, dan kelompok 3 kegiatan 3. Terima kasih, Bu. Bisa dijawabkan Anda? Adakah Anda? Iya, kegiatan 1. Iya, yang itu. Kegiatan 3. Kegiatan 3. Iya, Bu. Oke, Bu. Ibu. Ya, ini kasusnya ada 2. Hanya 2. Oke, udah semuanya? Ya, Bu. Silakan kelompok 1 di sini tampilkan presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sila Arashi dan juga teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan pembuatan video tadi, yang dimana apa yang dimaksud dengan menjenguk orang sakit. Nah, yaitu mengunjungi saudara atau teman yang sedang mengalami sakit atau musibah untuk memberikan semangat, hiburan dan juga doa kesembuhan. Terus sebutkan minimal 3 adab ketika menjenguk orang sakit, yaitu mendoakan kesembuhan orang sakit, berbicara dengan sopan, terus memperhatikan waktu dan agar teman yang lagi sakit itu tidak terganggu istirahatnya. Nah, tadi bukan teman tapi nenek ya. Nah, apa yang dilakukan ketika menjenguk orang sakit? Nah, itu tidak boleh dilakukannya berbicara terlalu keras, bising, terus menjenguknya terlalu lama, atau membicarakan hal-hal yang pasien atau nenek tadi sedih. Terus sekian dikembalikan kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Namun dia datang bersama banyak teman, berbicara keras dan bercanda berlebihan hingga membuat temannya lelah. Nah, apakah sikap Ahmad sudah benar? Tidak, karena kedatangan Ahmad dan teman-temannya justru mengganggu ketenangan dan membuat pasien menjadi lelah. Ada apa saja yang dilanggar? Ada menjaga ketenangan, yaitu berbicara keras, ada menjaga perasaan pasien, bercanda berlebihan, dan ada memperhatikan kondisi fisik pasien. Bagaimana seharusnya sikap yang benar? Yaitu datang dalam jumlah yang wajar, berbicara dalam suara yang tenang, membatasi durasi kunjungan, dan fokus mendoakan serta menghibur pasien. Oke, terima kasih kepada Ananda. Kita, apakah tadi yang dijawab oleh Ananda kita sudah betul? Betul. Tidak boleh Ananda kita terlalu bisik di saat harus memperhatikan kondisi yang sakit juga. Terus dulu untuk Ananda. Oke, sekarang kelompok kita. Silakan maju. Boleh berdua, Bu? Boleh. Salah pertama, mengapa Islam menganjurkan menjenguk orang sakit? Yaitu karena merupakan hak sesama muslim, wujud kepedulian sosial serta sarana untuk mendapatkan rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebutkan 3 hikmah menjenguk orang sakit. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat sehat, menghibur dan mengurangi beban psikologis orang sakit, dan mendapatkan pahala yang besar dan mempererat tali silaturahim. Yang ketiga, bagaimana perasaan orang yang dijenguk? Merasa senang, diperhatikan, terhibur, dan termotivasi untuk segera sembuh. Betul sekali jawaban dari Ananda kelompok 3 tadi ya. Sekarang Ananda sudah paham semuanya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sekarang Ananda, Ibu ingin Ananda menjawab kuis yang Ibu kirim linknya di grup. Nanti jawab dengan diskusi dengan teman sebelahnya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Karena soalnya hanya 10 menit. Silakan Anda pakai HP itu. Oke, sudah Ananda? Sudah. Oleh Ibu ya. Masya Allah, tinggi-tinggi ya nilai semuanya. Berarti sampai sini sudah pada paham ya dengan adab menjenguk orang sakit. Kalau begitu sekarang kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo Ananda, siapa kalau mau Ananda Sila, silakan simpulkan apa yang Ananda pahami pembelajaran kita. Jadi untuk orang sakit itu adalah kewajiban kita Islam tersebut. Jadi ada dalam dulu karena mengucapkan salam, terus juga membawa makanan, terus menjaga jam jenguk, terus menjaga adab kalau semacam itu menerima Bu. Iya. Ada lagi? Siapa yang mau? Gak ada ya? Gak ada. Sampai sini setuju gak tadi yang dibilang sama Ananda Sila? Setuju. Setuju. Betul sekali ya Ananda Sila. Kita bagaimanapun bukan hanya dalam menjenguk orang sakit, tapi dalam bertamu, dalam berbicara dengan orang tua, dengan guru, itu semuanya ada adabnya. Ada cara yang benarnya. Jangan sampai Ananda nanti di kedepannya. Ini kan kita sudah belajar. Ibu harap Ananda setelah pembelajaran ini dapat melaksanakan langsung apa yang kita pelajari ini. Bisa beradab, karena orang beradab itu biasanya orang yang berkelas. Makanya Ananda harus menjadi orang yang beradab. Dan juga Anda memperlihatkan seberapa besar empati Ananda kepada orang lain. Penting nggak empati? Penting ya. Nggak mungkin kita nggak berempati ke orang lain kalau tidak memikirkan orang lain, karena kita manusia yang bersosial, membutuhkan orang lain. Nah, sampai sini alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi tugas untuk besok tugasnya adalah praktek, di mana Anda nanti membuatkan video. Siap? Video terkait menjaga orang sakit. Atau misalnya boleh juga dalam laporan dengan orang tua, misalnya besok ada menjaga orang sakit. Boleh? Oke. Terima kasih Ananda. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas. Bismillah. Tahu kok. Ikrar alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka